Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Adi Nugroho dengan NPM 1152274 dari Prodi Sistem Informasi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek ujian praktek dari mata kuliah Bahasa Pemrograman, dan di sini ada 3 tahapan yang ingin saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Dan yang pertama itu adalah mengenai keunggulan dari aplikasi yang telah saya buat, dan kemudian yang kedua adalah penjelasan struktur aplikasi, dan yang ketiga adalah penjelasan jalan aplikasi serta dengan pembatasan hak akses. Dan di sini pertama saya akan menjelaskan eh, mengenai keunggulan aplikasi tersebut. Karena aplikasi ini menggambarkan suatu sistem pada suatu perusahaan yang bernama Electrostore yang menjual perlengkapan elektronik. Di sini yang ingin saya bahas adalah hak akses untuk para karyawan toko ketika ingin memasuk ke sistem untuk mengecek penjualan mereka, seperti misalnya persediaan barang ataupun daftar karyawan itu sendiri. Dan yang kedua adalah penjelasan struktur aplikasi. Nah, pertama-tama untuk struktur aplikasi ini saya membuat database tersebut, dan berikut ini adalah rancangan dari databasenya. Dan di sini ada tabel anggota. Dah, di sini terdiri dari kode pegawai, nama pegawai, dan jabatan. Dan di sini masing-masing saya telah memberi namanya di insert. Dan yang kedua adalah tabel barang. Dan di tabel barang juga di sini saya menambahkan kode barang, nama barang, kode jenis barang, kode supplier, harga barang, dan stok. Kemudian di sini ada tabel jenis barang, yaitu kode jenis barang dan nama jenis barang. Kemudian di sini ada tabel supplier dengan kode suppliernya dan nama supplier. Kemudian dilanjut dengan tabel transaksi, yaitu terdiri dari kode transaksi, struk, kode barang, dan jumlah beli. Dan yang terakhir adalah tabel user, yaitu ada kode user, kode pegawai, username, password, level, status, dan live. Dan kemudian di sini saya telah membuat program dari VB.NET-nya, yaitu rancangan dari desain aplikasi tersebut. Dan desain aplikasi ini telah saya koneksi lewat ODBC seperti gambarnya di sini, yaitu melalui DSN DBS UAS. Karena di sini yang tadi saya ini setelah menyambungkan ke ODBC, dan ini merupakan gambaran ODBC-nya. Nah, ini adalah ODBC yang tadi sebelumnya telah disambungkan, dan ini merupakan DBS UAS. Dan ketika kita dikonfigurasikan, nah maka akan tampilannya seperti ini. Dan ini menyangkut database DBS UAS yang tadi saya bikin yang ada di sini. Dan ketika kita tes, maka connection sukses. Kemudian di sini kita pencet OK, OK. Nah, berarti desain dengan aplikasi dari VB.NET ini, datanya telah tersambung kepada phpMyAdmin, yaitu atau database yang telah saya buat sebelumnya. Dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan jalan aplikasi serta dengan pembatasan hak akses. Nah, di sini pertama-tama kita bisa langsung run. Nah, ini merupakan tampilan dari awal from 1 dari aplikasi yang telah dibikin. Di sini ada ID atau nama user. Kemudian di sini adalah selamat datang di Electronic Store, dan di sini ada jabatan. Di sini ada button login. Kemudian di sini ada button
close untuk logout. Dan ketika di sini kita mencet login, maka di sini akan menampilkan login, username, dan password. Nah, username dan password itu dari mana? Kita akan kembali lagi untuk melihat di database. Nah, ini adalah tabel user. Jadi, yang tadi aplikasi VB.NET itu memunculkan username dan password, kita di sini akan bisa milih untuk mengetik dari 4 golongan ini. Yang pertama ada karyawan dengan passwordnya 1111, kemudian yang kedua ada karyawan 2222, dan berikutnya 3 karyawan dengan passwordnya 333, dan kemudian yang keempat ada karyawan dengan passwordnya 444. Nah, di situ juga berpengaruh dengan tabel anggota. Dengan contoh, misalnya kita memasukkan karyawan dengan password 111, maka ini yang muncul adalah dengan nama Yanto Satrio, yaitu jabatannya admin, karena kode pegawainya ia 1. Dan sedangkan tadi kita di tabel user, kita memasukkan kode pegawainya itu 1. Jadi, ketika kita memasukkan karyawan dengan passwordnya 111, otomatis kan itu akan muncul kode pegawai nomor 1. Nah, maka di situ otomatis akan muncul nama Yanto Satrio, yaitu jabatannya admin. Oke, kita coba. Dan di sini kita run ulang. Nah, di sini kita login. Kita username kita masukkan yang tadi, karyawan dengan passwordnya 111. Kita login. Nah, di sini ada login sukses. Nah, di sini akan muncul ID atau nama usernya, kan ID-nya tadi yang pertama. Kemudian yang nama usernya adalah Yanto Satrio dengan jabatannya admin. Dan di sini kita bisa melihat ada data admin. Nah, jadi di sini ada muncul tampilan bahwa di sini ada daftar pegawai, daftar user, dan kemudian ada daftar supplier. Dan di sini juga ada terdapat data barang, yaitu daftar barang-barang yang dijual di toko ini, di toko elektronik ini. Dan karena dia jabatannya admin, di sini dia bisa menambahkan atau mengurangkan para pegawai. Di sini misalnya kita akan menambahkan kode pegawai yang baru, yaitu misalnya kodenya nomor 5 dan nama penggunanya adalah Rio. Kemudian di sini ada jabatannya misalnya direktur. Kemudian kita simpan. Nah, maka di sini adalah pegawai berhasil diinput dan akan muncul otomatis di daftar pegawai. Dan juga sama dengan users dan juga supplier, kalau kita menambahkan, maka di daftar user sama di daftar supplier itu akan otomatis tambah dan juga otomatis terpampang di database yang tadi setelah saya buat di php-admin. Oke. Kemudian kita ke data barang. Nah, di data barang juga di sini kita sama, kita bisa memasukkan atau menambahkan barang yang ingin kita masukkan ke daftar barang. Misalnya kita tambahkan kode barangnya 9, nama barangnya PlayStation atau kita sangat PS. Kemudian nih, jenis barangnya adalah perlengkapan informasi atau hiburan. Kemudian suppliernya dari Sony. Dan kita di sini masukkan harga barangnya misalnya 5 juta. Nah, di sini kita menambahkan stoknya 20 dan kita simpan. Nah, data berhasil ditambahkan. Otomatis di sini akan ditambahkan yaitu PS dengan kode barangnya 9 dan jenis barangnya perlengkapan informasi dan hiburan, kemudian suppliernya Sony dan dengan harga 5 juta dengan stoknya 20. Oke. Di sini kita bisa logout untuk terlebih dahulu. Apakah Anda ingin logout dari akun ini? Dan tujuan kita logout di sini adalah untuk eh, hak akses kita. Jadi kalau kita misalnya kita sudah logout, maka orang lain tidak bisa memakai akun kita. Sedangkan kalau misalnya kita belum logout, tapi kita udah keluar dari aplikasi ini, maka kemungkinan besar akun kita tidak aman dan bakal bisa dipakai oleh orang lain. Nah, ketika kita logout ini, kita akan ketampilan seperti awal ini. Dan di sini kita bisa lihat yang setelah tadi kita tambahkan di database kita cek di TBL bareng. Dan di sini ada tampilannya otomatis akan tertambah. Tuh. Dengan kode barangnya 9, nama barangnya PS, kemudian jenis barangnya nomor 3, KD suppliernya nomor 2, dan harga barangnya 5 juta.
Kenapa ini KD barang suppliernya nomor-nomor gini? Karena seperti yang ada di tabel supplier. Kan tadi nomor 2. Nah, berarti nomor 2 itu kita tentukan dari sini. Nah, berarti ini nomor 2 adalah Sony. Oke, lanjut. Di sini kita bisa run kembali. Dan di sini kita bisa login lagi. Karena yang tadi kan sudah kita logout. Dan di sini kita masuk ke kepala kasir. Kan tadi ke jabatannya admin, di sini kita mencoba masuk dengan menggunakan kode karyawan dengan passwordnya 333. Kemudian di sini kita login. Nah, di sini ada login sukses. Kita klik. Nah, di sini akan muncul otomatis ID atau nama usernya Gita Rahmawati dengan ID-nya 3 dan jabatannya adalah ya kasir. Seperti yang tadi sudah saya buat di database. Nah, di sini ada aplikasi kasir. Nah, di sini bertujuan untuk mencetak struk hasil dari pemesanan dari customer. Di sini ada di struk baru. Nah, di sini akan muncul nomor 4. Dan misalnya di sini kita akan memasukkan nomornya, misalnya nomor 1 dengan nama kulkas. Kemudian di sini harganya, oh salah salah. Ternyata bukan masukin nomor kulkas. Harus nomor karena itu merupakan primary key-nya integer. Kita ulang. Karyawan dengan passwordnya 333. Kita login. Nah, ini merupakan salah satu contoh ketika kita keluar dari aplikasi, tetapi kita belum sempat logout dari akun yang sebelumnya. Maka di sini akan muncul, maaf, akun ini sedang digunakan. Jadi hak akses kita untuk masuk ke karyawan dengan nomor passwordnya 333, kita tidak bisa menggunakannya karena password itu karena user itu sedang digunakan oleh si pemiliknya. Dan caranya agar kita bisa mengeluarkan, kita bisa mengaturnya lewat database dengan cara kita ke tabel user. Dan ketika telahnya tiba di tabel user, kita di sini kan otomatis bisa lihat di sini live. Nah, ini live itu merupakan ibaratnya kegiatan dari si para user ini. Jadi ketika ini live-nya 000 itu berarti mereka sedang tidak menggunakan. Tetapi ketika ya ini 1, berarti ini di sini kita bisa ngelihat bahwa si karyawan dengan password 33 itu sedang menggunakannya. Dan di sini juga kita bisa eh, menghapuskannya menjadi kosong kembali, menjadi angka 0 kembali, dan di sini kita go. Dan di sini kita setelah selesai dan masuk lagi, kemudian kita run. Kita login kembali dengan masukkan ini karyawan dengan password yang tadi 333. Kemudian kita login. Login sukses. Nah, karena tadi sebelumnya karyawan ini setelah kita keluarkan dari sistem. Jadi otomatis ini masih kosong, tidak ada yang pengguna. Dan di sini ada tampilan, kemudian di sini aplikasi kasir. Kemudian di sini kita ada destruk baru, masih yang sama. Kita masukkan contoh nomor 1. Kemudian di sini kita ternyata masukkannya kode barang, bukan nama barangnya. Seperti kulkas yang tadi saya masukin kode barangnya angka 1 juga. Kemudian harganya 5 juta. Dengan jumlah beli misalnya kita masukkan 2. Dan di sini jumlah bayar. Apakah mau disimpan? Maka di sini kita menyimpan. Untuk menyimpan di database yang telah tadi kita buat. Oke, kita simpan. Nah, di sini otomatis akan keluar jumlah bayar dengan total pembayarannya 10 juta. Karena kita memasukkan jumlah belinya 2 kulkas dengan harga satuannya 5 juta dan otomatis akan totalnya 10 juta. Oke, setelah kayak gini kita pencet klik total pembayaran. Maka di sini otomatis data transaksinya. Semisalnya customer itu dia membawa uang sebesar 20 juta. Nah,
maka di sini otomatis juga dia akan mendapatkan kembalian sebesar 10 juta. Jadi di sini telah terpampang data transaksinya dengan struknya nomor 4, total pembayaran 10 juta, dan si customer itu membawa duit 20 juta, dan pengembaliannya 10 juta. Kemudian kita print struk. Nah, di sini struk telah terprint, dan di sini merupakan tampilan akhir dari transaksi dari si customer tersebut ketika ingin membeli barang elektronik di toko elektronik store. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.